Hai hai hai, jumpa lagi dengan kami di RSC Detection. Ramadan Sehat Jiwa bersama Detection. Barengan sama Kak Iza hari ini RSC Detection akan nemenin teman-teman semuanya Sobat Detection untuk menunggu waktu berbuka puasa. Ngabuburit yang oke banget dan itu akan menambah pengalaman, pengetahuan, serta kebahagiaan kita terutama sebagai wanita. Yes, today kita akan coba untuk belajar dan mengenal lebih banyak model hijab ala Kak Iza tentunya. Kita sapa-sapa dulu yuk. Hai Kak Iza. Halo. Ya, Kak Iza ini adalah seorang psikolog yang luar biasa ya di dalam outfit terutama hijab. Beliau sangat concern sekali dengan hijab yang rapi karena katanya hijab ini akan membuat seorang wanita muslim menjadi lebih pede. Menurut Kak Iza, hijab itu bisa nggak menggambarkan karakter orang? Bisa sih. Karena nanti dari jilbab itu bisa kelihatan ya, orangnya rapi, orangnya sering buru-buru, orangnya mungkin manajemen waktunya nggak baik. Karena kan kalau yang kusut-kusut gitu kan berarti kan dia mungkin buru-buru ya. Iya, nggak well sempet prepare nyetrika, gitu ya bener orangnya sih. ya. Jadi apa adanya aja lah udah ambil pakai gitu ya. Apalagi kalau yang pada seneng hijab bergo mungkin langsung pakai gitu. Kita juga melihat nih ya wanita-wanita, perempuan-perempuan muslimah itu menggunakan hijab juga bisa untuk membranding dirinya gitu. Membuat kita menjadi lebih terlihat anggun, kemudian lebih wanita banget gitulah dan tentunya juga menjaga kita dari mungkin pandangan-pandangan ya. Oke, Kak Iza boleh dong cerita kaitannya dengan hijab dan branding diri. Kira-kira seperti apa sih menurut Kak Iza dari sisi psikologi? Branding diri tuh penting banget karena pertama kali biasanya orang tuh kan menilai dari tampilan kita ya. Biasanya kita ketemu sama orang baru ini akan menilai dari tampilan kita, apa yang kita kenakan, perpaduan warnanya, seberapa rapi pakaiannya, biasanya seperti itu. Kalau looknya tuh rapi gitu menyenangkan ya kayaknya ya betul. Ngobrol sama orang kayak gitu. Iya, ya seperti saya ngobrol dengan Kak Iza sekarang gitu ya. Kayak ngelihat Kak Iza tuh seger banget karena setiap hari selalu rapi. Oke, kita akan masuk ke model-model hijab bersama Kak Iza dan Sobat Detection bisa stay tune untuk ngikutin dari hijab yang pertama sampai hijab yang 103 ya modelnya ya. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Oke, kita masuk ke model hijab yang pertama. Oke, buat yang pertama nih kira-kira kayak apa ya jilbab yang akan bikin kalian jadi semakin cantik ala Kak Iza? Untuk yang pertama, misalkan di setiap jilbab kan ada labelnya. Nah, labelnya itu ditaruh di sebelah kiri, di sisi kiri. Terus sisi kanan itu lebih panjang daripada yang sisi kiri. Setelah itu rapiin bagian atasnya. Ini kuncinya sih, kuncinya itu harus rapi di awalnya ini, bagian atasnya. Satu jarum pentul. Setelah itu yang sisi kanan diambil ke arah belakang. Nah, di sini harus rapi nih. Mau bikin 1 lipatan bisa, 2 lipatan bisa, 3 lipatan bisa, kita ambil 3 lipatan ya. Jadi kecil-kecil aja lipatannya. Tarik juga sampai ke sisi kanan. Ambil jarum pentul lagi. Rapiin lah ya, dikit-dikit bagian depannya. Jarum pentul ketiga, taruh di atas. Jarum pentul berikutnya, ada banyak jarum pentul ya. Kayaknya harus sedia 1 kotak ya jarum pentul ya di rumah. Tapi kalau
teman-teman Sobat Detection yang berhijab biasanya memang sudah ready ya Kak Iza ya? Biasanya gitu. Karena satu jilbab ini butuh 6-7 jarum pentul biasanya. Wow. Hati-hati ya Sobat Detection ketika menggunakan jarum pentul, jangan sampai menusuk sampai ke dalam-dalam. Bagian depannya dirapikan seperti ini. Di bagian kirinya biasanya aku pakein bros. Kemudian di sisi kanannya tadi kita ambil ya dari belakang, ini juga rapiin. Ini harus rapi nih. Rapiin lagi bagian belakangnya biar nggak balapan ya antara dalam sama luarnya. Ketika sudah rapi, di sisi kanan, kalau aku biasanya pakai jarum cemiti yang bulat gini, jadi nanti nggak tersangkut di jilbabnya. Masukkan di sini, kaitkan dengan baju biar nggak kemana-mana jilbabnya. Nah, ini untuk model yang pertama. Disisit jilbab model yang pertama ya, model yang pertama. Kita kasih nama apa ya kira-kira? Ini cantik banget ya. Iya, emang akunya sih yang cantik. Dan kayaknya ini bisa untuk santai, bisa juga untuk formal, aman ya. Tinggal menyesuaikan warna dan baju yang dikenakan, outfit yang dikenakan lah ya. Oke, Sobat Detection, untuk yang pertama ini keren banget buat Sobat Detection yang memang mau kegiatan keluar ya. Ini bisa nge-branding dirinya jadi lebih wow. Elegan juga loh ini Kak Iza, untuk dipakai ke kantor juga bisa. Nah, setelah hijab yang pertama tadi yang akan membuat kita menjadi semakin keren, rapi dan nampak elegan, kita masuk ke hijab yang kedua. Akan seperti apa ya? Cus Kak Iza, model hijab yang kedua. Untuk yang kedua ini agak berbeda ya dengan yang pertama ya. Kita akan pakai di ujungnya seperti ini, ditali ke atas. Nah, ini dirapikan. Sisi dalamnya biar terlihat rapi, kasih jarum pentul di sini, di dekat telinga. Sisi yang sebelah depan ini bisa dikasih jarum pentul, bisa juga enggak. Kalau mau nggak pakai jarum pentul, nggak ditutup, ini juga udah tertutup ya, Sobat Detection. Jadi tinggal ngerapiin bagian luarnya aja. Bagian bahunya kita rapikan seperti ini. Kemudian yang sisi sebelah kiri, ini kita tarik dan ulur untuk merapikan bagian belakangnya. Kemudian ketika sudah rapi, sudah cukup rapi, sini dikasih bros seperti ini. Kemudian di sisi sini dirapikan dikit lagi. Nah, sama biasanya bagian bahu kanan pakai jarum pentul atau pakai niti yang bulat. Kali ini kita pakai jarum pentul ya, seperti ini. Nah, biar ini nggak kemana-mana, nggak lari-lari, jarum pentul lagi ditaruh di sisi atas. Sudah, ini sesuai selera. Kadang kalau pengen agak rapi, di sini juga dikasih jarum pentul 2 di sisi kanan, sisi kiri. Kalau mau kayak gini aja juga udah oke sih. Oke, ini untuk gaya jilbab yang kedua. Yes, sudah jadi untuk gaya jilbab yang kedua. Wow, para wanita-wanita muslimah keren juga nih yang kedua. Boleh dipakai kemana ya? Kemana aja, asal outfitnya bisa disesuaikan ya Kak Iza. Oke, yang kedua tadi kelihatan fresh gitu ya. Sekarang yang nggak akan kalah oke, kita lihat model hijab yang
ketiga. Cus Kak Iza. Oke, untuk yang ketiga, label jilbabnya taruh di sisi kiri. Kemudian kali ini panjangnya sama, sisinya sama panjang, dirapikan sisi depannya, jarum pentul. Nah, sisi kirinya masuk ke dalam, masuk ke bahu. Sambil lihat belakangnya ya, biar rapi. Biasanya kalau yang di bahu sini perlu dilipat-lipat sih. Seperti ini. Sambil lihat belakang juga, sisi belakangnya. Ketika sudah, kita disampirin dulu. Kita rapikan sekarang yang sisi kanan. Dilipat-lipat lagi. Ketika sudah rapi, kasih bros. Ketika belum begitu rapi nggak masalah ya Sobat Detection. Nanti ini akan kita rapikan lagi di akhir. Biasanya memang butuh berkali-kali untuk merapikan. Seperti ini. Nah, yang sisi kanan, tarik ke atas, kemudian ini dilipat. Ada yang suka satu lipatan seperti ini, ada yang suka beberapa lipatan. Kali ini kita akan bikin 2 lipatan. Ini rapikan. Biasanya ini bisa masuk ke bawah dagu seperti ini, atau bisa juga dikasih jarum pentul. Nah, ini bagian merapikan lagi. Biasanya tadi yang sudah kasih bros, kita lepas lagi, kemudian kita rapikan lagi. Memang perlu dirapikan berkali-kali untuk memperoleh hasil yang rapi, yang maksimal ya. Biasanya ketika merapikan, kita tidak cuma fokus sama bagian depan aja, tapi juga lihat bagian belakangnya, apakah sudah rapi. Ketika memang kurang ditarik atau kurang ditarik ke belakang atau ke depan, kita bisa sesuaikan. Sambil dilihat lagi, ketika masih ada yang nongol begini kan nggak rapi ya. Pilihannya bisa ditarik ke depan, tapi nanti bagian depannya terlalu panjang. Kalau nggak mau terlalu panjang, biasanya yang bagian ekornya ini masuk ke dalam baju sih. Itu juga bisa. Ini masuk ke dalam baju. Sedikit saja. Kita rapikan lagi. Harus sabar dan membutuhkan waktu, jadi nggak bisa buru-buru ya. Sobat Detection yang berhijab memang biasanya kalau persiapan mau pergi gitu waktunya lebih panjang ya. Betul. Nggak bisa buru-buru. Soalnya ketika buru-buru itu hasil jilbabnya pun nggak akan rapi karena memang perlu berulang-ulang kali nih dibongkar, kemudian kita sesuaikan yang rapi seperti apa. Ini bisa pakai bros. Macam ini. Lebih rapi ya. Nah, bagian atas ini juga perlu dikasih jarum pentul. Bagusnya baiknya ambil jarum pentul yang senada warnanya, yang tidak terlalu berlawanan, berbeda warna dengan warna jilbabnya, agar terlihatnya juga lebih rapi. Akan kenotis juga ya kalau warnanya nabrak gitu. Seperti ini. Seperti ini. Oke, hijab yang ketiga ini nampaknya memang berbeda ya dari model yang pertama dan model yang kedua. Sobat Detection akan nampak lebih ramping dengan hijab yang seperti ini, tetapi kalau hijab itu kan disesuaikan dengan bentuk muka ya Kak Iza ya.
Jadi oke di satu orang belum tentu juga oke di orang yang lain gitu. Jadi memang soal hijab dan bagaimana supaya kita bisa kelihatan oke, pede, fresh, rapi, itu harus explore terus model-model hijab seperti apa yang bisa kita pakai untuk membranding diri kita supaya bisa diperhatikan oleh orang lain atau di notice oleh orang lain itu dengan hal yang positif gitu. Aku butuh bertahun-tahun buat menemukan model yang pas di muka karena memang kuncinya itu di wajah Sobat Detection. Jadi ketika bagian jilbab yang depan ini nggak sesuai dengan wajah teman-teman, itu biasanya nanti akan kurang menarik. Tapi ketika sudah sesuai dan ini butuh berkali-kali dicoba-coba dan dicari, karena memang aku pun juga nyarinya bertahun-tahun ya untuk cari yang pas di wajah, karena wajah aku bulat ya, jadi perlu cari yang pas seperti apa gitu sih. Kalau untuk model-model jilbabnya tinggal nanti bisa menyesuaikan cari di mana-mana sih. Seperti itu. Ini yang ketiga, keren ya. Kita masuk yang keempat ya Kak Iza. Sisi kanan dan kirinya sama, tapi yang sebelah kanan agak lebih panjang dikit. Yang sebelah kiri cari yang warnanya senada untuk jarum pentulnya supaya terlihat lebih rapi. Rapikan bagian depannya, juga membutuhkan waktu ya untuk merapikan ini. Jarum pentul yang senada untuk bagian atasnya supaya nggak lepas-lepas. Seperti ini. Oke, model yang keempat sudah jadi. Ini hampir mirip seperti model yang ketiga ya. Hanya memang ini kayaknya lebih girly menurutku ya. Ya, jadi nggak yang terlalu formal banget, tapi lekukannya rapi sekali. Ini nampaknya bisa benar-benar melihat kepribadian ya, mungkin agak perfeksionis ya ini ya orangnya ya, jadi lekukannya aja harus sempurna begitu. Keempat tadi mungkin Sobat Detection sudah mulai untuk melihat dan bisa memilih yang cocok nih buatku yang mana ya. Kita masuk ke hijab yang kelima. Sisi yang ada labelnya kita akan pakaikan, jangan terlalu ke atas banget ya, nanti kelihatan. Jadi kalau bisa di belakang, pakai tali. Setelah itu dirapikan dulu. Yang sisi sebelah kiri ini masuk ke dalam nih, lubang ini. Seperti itu. Kemudian kita rapikan yang sisi sini, sisi luar ditarik ke belakang, kemudian yang ekor ini masuk ke belakang, tinggal dirapikan.
Ambil satu jarum pentul. Yang sisi luar ini kita rapikan. Tarik ke belakang sambil dirapikan. Sisi belakang juga dirapikan. Biar sisi belakangnya nggak terlalu pendek, ini bisa ditarik Sobat Detection, kemudian disesuaikan. Nah, sekarang kita rapikan sebelah bagian depannya supaya tetap rapi, karena ini nanti bergelombang-gelombang, artinya gelombang-gelombangnya juga perlu rapi. Tidak perlu terburu-buru, tenang saja, yang penting rapi. Jika sudah cukup rapi, dibros aja. Ketika masih ada yang keluar seperti ini bisa di jarum pentul atau juga dibros bersama yang sebelumnya juga bisa. Seperti ini juga bisa. Seperti ini. Seperti ini. Sampai di style yang kelima ini ya, nggak ada model hijab yang pastinya Sobat Detection nggak bisa praktikkan. Dan semuanya bisa betul-betul menyesuaikan dengan bentuk muka. Dan pastinya kalian akan lebih percaya diri, shining, cantik ya kan. Siap deh ketemu teman-teman buat buka bersama. Oke, kita masuk ke gaya yang keenam. Untuk model jilbab yang keenam, di sini di sisi kanan lebih panjang daripada di sisi kiri. Sisi kirinya pendek banget ya, tapi jangan terlalu pendek. Jangan lupa untuk labelnya, jangan sampai kelihatan, karena akan mengurangi kerapiannya ketika label jilbabnya kelihatan. Ini perlu dirapikan dulu bagian depannya. Ketika sudah rapi, jarum pentul. Oke, kemudian yang tadi sisi kiri yang pendek ke belakangkan. Yang sisi kanan ini tarik ke belakang. Buat satu lipatan saja. Jarum pentul di atas. Ingat Sobat Detection, pakai jarum pentul yang dengan warna yang senada dengan warna jilbabnya supaya lebih rapi lagi. Kemudian ini sisi kanan yang tadi panjang dibawa lagi ke belakang. Nah, di sini dibuat beberapa layer bisa. Misal mau buat 2 layer gitu ya. Ini tadi yang ditarik ke belakang, tarik lagi ke depan. Seperti ini. Ini perlu dirapikan. Kemudian tarik ke depan. Nah, sekarang kita rapikan bagian depannya. Gelombang-gelombangnya. Bisa ditarik, kemudian dibawa ke depan, dibawa ke belakang, disesuaikan, dirapikan. Perlu sabar dan membutuhkan waktu, jadi jangan terburu-buru untuk membuatnya. Tapi Kak Iza, kalau kita amatin dari gaya yang pertama sampai yang kelima tadi, di rata-rata nih ya, kayaknya satu gaya itu kita cuma butuh waktu sekitar 3-4 menit deh. Betul, iya. Jadi sebenarnya kalau fokus ya, persiapannya fokus, nggak ada tuh alasan pakai hijab lama-lama ya. Semakin sering dilatih, dibiasakan juga pakainya, nanti lama-lama juga nggak membutuhkan waktu yang lama sih. Ini kita sudah lihat di belakang sudah rapi, di bagian depan sudah rapi, seperti ini. Ini buat yang mau tampilan formal ketika nanti buka puasa, ini cocok banget nih Sobat Detection. Bagus ya. Nah, untuk ini, untuk brosnya, tadi kan sudah pakai bros yang kemiti ya.
Kali ini aku coba pakai yang di sini magnet. Jadi tipe bros itu kan ada macam-macam. Kali ini pakai tipe bros yang magnet. Kita lihat apakah juga membuat penampilan menarik. Seperti ini, ketika tampilannya bros magnet, pilih warna yang senada juga. Kemudian kasihlah jarum pentul yang warnanya juga senada. Sudah selesai untuk tampilan yang keenam. Ya. Kayaknya Kak Iza ini bukan tipikal pengguna hijab atau pemakai hijab yang suka gigitin jarum pentul ya. Kayaknya dari tadi aku nggak lihat gigit jarum pentul nih. Biasanya itu kan otomatis gitu ya. Sebelum nanti masuk ke style berikutnya ya, aku mau nanya dong. Dari pertama sampai dengan keenam ini kan beda-beda ya. Apa yang menjadi pertimbangannya Kak Iza kira-kira memilih aku mau pakai style ini gitu? Dari acaranya yang mau didatengin itu acara apa, yang mau kita kunjungin, kemudian orang-orang yang akan kita temui itu siapa nantinya, kemudian bajunya, jadi ketika bajunya formal, di situ tampilannya formal, jilbabnya pun perlu dipilih yang jilbab yang formal, orang-orangnya pun juga nanti ketika mau ketemu sama teman-teman biasanya lebih ke tampilan yang santai ya, nggak mungkin formal ya, mungkin formal sih, cuman jarang ya kalau sama teman biasanya lebih ke tampilan-tampilan santai. Kemudian orang biasanya kalau mau ketemu klien atau mau ketemu bos-bos di kantor mungkin bisa pilih pastinya kan dengan outfit yang formal ya, jadi juga dengan model jilbab yang formal. Nah nanti Sobat Detection bisa memilah mana kira-kira yang cocok untuk tampilan formal, mana yang cocok untuk tampilan non formal. Oke, wah bisa jadi pertimbangan Sobat Detection semua juga ya dalam memilih model hijab. Yang keenam sudah jadi, looknya oke banget ya. Kayak semakin kesini ya, semakin kesini dari 1 sampai dengan 6, kayaknya semakin oke terus ya. Bagus terus gitu, sampai bingung nih mau model hijab yang mana. Oke, sekian RSJ Detection kali ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat Detection semuanya. Terutama Sobat Detection yang suka dan memang menggunakan hijab. Bisa jadi apa yang kita lihat tadi ya, Kak Iza mempraktekkan beberapa model hijab itu menjadi referensi yang baik untuk kita semuanya. Ingat, hal yang baik perlu dilakukan dengan bahagia. Menggunakan hijab adalah sesuatu hal yang mampu membuat kita menjadi lebih percaya diri, tentunya jika kita bisa memilih model-model hijab yang sesuai. Aman, kemudian tetap cantik. Sehat, semangat, semoga Ramadan ya teman-teman semuanya berjalan dengan lancar. See you next time, bye-bye.